Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Martasari dari kelas SIB 6J dengan NIM 2313081. Di sini saya akan presentasi sistem pendukung keputusan dengan metode Promete dengan judul penerapan metode Promete dalam sistem pendukung keputusan proses produksi pangan lokal berbasis singkong pada UMKM di Kota Balikpapan. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah cara pengambilan keputusan di berbagai sektor industri, termasuk dalam manajemen operasional UMKM di Kota Balikpapan. Sektor ekonomi bisnis pangan lokal berbasis singkong memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tinggi. Namun, proses pemilihan metode proses produksi pada sebagian besar UMKM pangan ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu hanya mengandalkan intuisi atau perkiraan kasar pemilik usaha tanpa adanya sistem pengambilan keputusan yang terstandar. Proses pengolahan singkong menjadi produk turunan seperti keripik, tepung tapioka, atau olahan tradisional lainnya memiliki beberapa alternatif metode proses, mulai dari metode tradisional atau manual, semi modern, sehingga metode mekanisasi penuh. Setiap metode proses ini membawa konsekuensi ekonomi yang berbeda bagi kelangsungan bisnis UMKM. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM pangan di Balikpapan masih memilih metode proses berdasarkan kebiasaan lama atau sekadar melihat tren, tanpa adanya analisis perhitungan yang matang. Permasalahan dari cara konvensional ini mencakup 3 hal utama. Pertama, kesalahan dalam memilih metode proses dapat menyebabkan pemborosan biaya operasional atau waktu produksi yang terlalu lambat. Kedua, proses pemilihan sangat rumit karena melibatkan banyak kriteria yang saling bertolak belakang, seperti keinginan menekan biaya investasi awal, aspek ekonomi namun harus menghasilkan higienitas dan kapasitas output yang tinggi. Ketiga, pelaku usaha tidak memiliki alat bantu terukur untuk membandingkan keuntungan antar metode proses tersebut. Akibatnya, efisiensi bisnis pangan menjadi rendah dan keuntungan yang didapat tidak optimal. Untuk mengatasi dilema multikriteria tersebut, diperlukan sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode Promete Preference Ranking Organization Method of Enrichment Evaluation. Metode Promete sangat tepat digunakan dalam ekonomi bisnis pangan karena mampu mengevaluasi setiap alternatif metode proses secara objektif, lalu mengolahnya menjadi output berupa urutan prioritas, rankingan, keputusan terbaik yang paling pas buat diterapkan oleh pelaku UMKM. Selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu manajemen mengambil keputusan dalam organisasi maupun perusahaan dengan menggunakan data, model matematika, dan teknik analisis tertentu. SPK dirancang secara fleksibel, interaktif, dan adaptif untuk menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen menangani masalah. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan multikriteria menjadi lebih mudah serta diterapkan dalam berbagai bidang seperti pemilihan proyeksi investasi, pemilihan vendor, hingga penilaian kinerja barang atau jasa berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pengertian dari metode Promete. Promete Preference Ranking Organization Method of Enrichment Evaluation adalah merupakan salah satu metode penentuan urutan atau perankingan dalam analisis keputusan multikriteria decision making atau MCDM. Metode ini menggunakan preference function atau fungsi preferensi untuk mengukur tingkat preferensi atau kelebihan antara dua alternatif yang berbeda pada setiap kriteria yang ditentukan. Dalam pengolahan datanya, metode Promete menentukan keputusan aktif berdasarkan 3 nilai aliran atau outranking flows, yaitu leaving flow, entering flow, dan net flow. Metode ini sangat efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak alternatif dengan berbagai kriteria yang memiliki satuan berbeda-beda, sehingga menghasilkan urutan prioritas alternatif yang konsisten dan objektif. Tahapan perhitungan metode Promete yang pertama adalah menentukan selisih evaluasi antar alternatif. Yang kedua, menghitung fungsi preferensi evaluasi. Yang ketiga, menghitung indeks preferensi multikriteria atau menghitung nilai indeks preferensi keseluruhan dari semua kriteria dengan mengalihkan fungsi preferensi terhadap bobot. Yang keempat adalah menghitung aliran keluar atau leaving flow. Yang kelima, menghitung aliran masuk atau entering flow. Yang keenam, menghitung aliran bersih atau net flow. Lanjut, untuk jenis dan pendekatan penelitiannya adalah dengan pendekatan kuantitatif. Berikut hasil data surveinya. Dan untuk data kriteria penilaian, untuk kodenya C1 ada biaya produksi, untuk tipenya dia cost atau minimize 0,25 bobotnya. Kode C2 harga jual, benefit atau maximize 0,20 untuk bobotnya. Untuk kode C3 waktu proses, tipenya cost atau minimize 0,15 dengan bobot 0,15. Kode C4 daya tahannya, tipenya benefit atau maximize dengan bobot 0,20. Kode C5 adalah permintaan atau porsi per hari dengan benefit atau maximize 0,20 atau 1.
Untuk alternatifnya A1 ada bubur singkong, A2 keripik pedas manis, A3 ada tiwul. Untuk angka tersebut adalah mendapatkan dari hasil wawancara. Untuk C1 biaya produksi di bubur singkong ada 52.500, di keripik pedas manis ada 70.000, dan di tiwul ada 52.500. Di C2 untuk harga jualnya bubur singkong 5.000, keripik pedas manis 20.000, tiwul 5.000. Untuk di C3 waktu prosesnya ada 20 jam, ada untuk bubur singkong keripik pedas manis 8 jam dan tiwul 60 jam. Untuk C4-nya daya tahannya untuk bubur singkong 1 hari, keripik pedas 30 hari atau 1 bulan, tiwul 2 hari. Untuk C5-nya ada permintaan untuk per minggunya, dan dikarenakan dia menjual setiap hari Minggu, jadi bubur singkong 10 porsi, keripik pedas manis 24 porsi, dan tiwul 10 porsi. Lanjut untuk di perhitungan Excel-nya. Di sini sama dengan yang tadi. Untuk C1-nya biaya produksi dengan bobot 0,25, C2-nya harga jual dengan bobot 0,20, C3-nya harga waktu proses dengan bobot 0,15, C4 daya tahan dengan bobot 0,20, C5 permintaan dengan bobot 0,2. A1 tipe kriterianya adalah bubur singkong, yang ke A2 adalah keripik pedas manis, dan A3 adalah tiwul. Jadi untuk yang min adalah nilai belakang dikurang dengan nilai depan. Contohnya seperti ini. Sama dengan if A2 7.000 dikurang dengan A1 setelah itu tutup kurung, hasilnya dapatnya 1 seperti ini. Lanjut untuk yang max itu nilai di depan dikurang dengan nilai belakang. Sama dengan if A1 dikurang A2 hasilnya 0. Sama yang ini juga, sama dengan if A2 dikurang A1 hasilnya 0. Yang max juga sama, untuk perhitungannya sama dengan C2, yang A1 dikurang dengan A2. Untuk indeksnya adalah sum product untuk ini sampai dengan ini untuk nilai bobotnya yang tadi. Setelah itu C16 yang ini sampai dengan G di sini. Untuk nilai indeksnya dapat 0,25, sama seperti selanjutnya 0,15, 0,75, 0, ini sama dengan rumus sama dengan sum product. Setelah itu nilai bobotnya dan dikurang dengan nilai ini, nilai C1 sampai C5 untuk di tahap kedua. Lanjut untuk di living flow adalah sama dengan sum A1 sampai dengan A3. Setelah itu dibagi dengan 2, dapat 0,2. Sama dengan living flow yang A2, sama dengan sum dibagi 2. Sum
dibagi 2. Lanjut untuk entering flow adalah nilai tadi A1 ke A3 sekarang untuk menurun ke bawah. Sama juga dibagi dengan 2, sama dengan sum A1 sampai A2 dibagi 2. Hasilnya 0,75 sum dibagi 2, ini sum dibagi 2. Dan untuk net flow-nya adalah leaving flow dikurang dengan entering flow, sama dengan dan masuk untuk ke peringkatnya adalah sama dengan rank sampai dengan 27 dapat sampai seterusnya di sini. Dan untuk hasilnya adalah untuk peringkat pertama ada di keripik pedas, untuk kedua ada di tiwul, dan untuk ketiga ada di bubur singkong. Ini untuk hasil Excel-nya di metode Promete untuk perhitungan metode proses UMKM dengan bahan singkong di Kota Balikpapan. Yang peringkat pertama ada di keripik pedas manis, kedua ada di tiwul, dan ketiga ada di bubur singkong. Lanjut untuk kesimpulannya adalah penerapan metode Promete menggunakan fungsi preferensi tipe usual berhasil mengevaluasi 3 alternatif produk pangan lokal berbasis singkong pada UMKM keripik Ibu Ita Kota Balikpapan secara objektif. Berdasarkan pengujian terhadap 5 kriteria kuantitatif, yaitu biaya produksi, harga jual, waktu proses, daya tahan, dan volume permintaan pasar, diperoleh hasil perankingan keputusan yang konsisten. Alternatif keripik pedas manis menempati peringkat pertama sebagai rekomendasi prioritas proses produksi terbaik dengan nilai net flow tertinggi sebesar 0,5 plus 0,5. Peringkat ini didukung oleh keunggulan mutlak keripik pada aspek harga jual yang tinggi 20.000, efisiensi waktu kerja, dan volume permintaan pasar yang besar. Dan yang kedua ada produk tiwul untuk dengan nilai net flow sebesar minus 0,225 dengan daya tahan saji sedikit lebih baik 2 hari dibandingkan bubur singkong, dan kelemahan pada durasi persiapan produksi yang lama hingga 60 jam. Untuk yang pos terakhir ada di bubur singkong dengan nilai net flow sebesar minus 0,275. Meskipun bubur singkong dinilai pemilik usaha paling mudah diproduksi, produk ini memiliki kelemahan kritis pada tingkat kedaluarsa yang sangat singkat karena hanya mampu bertahan selama 1 hari sebelum basi. Sarannya, berdasarkan penelitian, disarankan bagi UMKM keripik Ibu Ita untuk lebih mengoptimalkan alokasi modal operasional dan memperluas pemasaran berbasis pre-order pada lini produk keripik pedas manis karena terbukti memberikan profitabilitas atau efisiensi kerja paling maksimal. Dan selanjutnya diharapkan peneliti masa depan dapat mengombinasikan metode Promete dengan metode SPK lainnya seperti Topsis atau Elektre serta memperluas parameter penilaian dengan menambah kriteria baru seperti tingkat higienitas, ketersediaan tenaga kerja, dan kapasitas alat produksi agar hasil keputusan diperoleh menjadi lebih variatif dan akurat. Sekian dari saya untuk presentasinya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah ucap